Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Asia dengan NIM L021231044 dari kelas Genetika Populasi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi genetik populasi ikan lele atau Clarias sp pada berbagai sistem budidaya seperti bioflok, kolam tanah, dan terpal. Pertama-tama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ikan lele merupakan komoditas penting dalam budidaya perikanan Indonesia. Variasi sistem budidaya seperti bioflok, kolam tanah, dan terpal berpotensi memengaruhi variasi genetik populasi. Dalam penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana perbedaan sistem budidaya dapat memengaruhi struktur genetik ikan lele sehingga dapat mendukung pengelolaan induk dan keberlanjutan budidaya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis variasi genetik ikan lele pada sistem bioflok, kolam tanah, dan kolam terpal, untuk membandingkan jarak genetik antar sistem budidaya, dan untuk memberikan rekomendasi pengelolaan berbasis genetik. Nah, manfaatnya itu untuk menjadi dasar pengelolaan induk, menambah literatur genetika populasi ikan, dan untuk mendukung perbaikan kualitas benih dan keberlanjutan budidaya. Selanjutnya itu ada kajian teori. Kajian teori itu yang pertama ada teori variasi genetik di mana perbedaan alel antar individu. Yang kedua ada genetika populasi. Genetika populasi di mana heterozigositas jarak genetik. Yang ketiga pengaruh lingkungan budidaya terhadap genetika. Yang keempat ada marker genetika, itu RAPD, COI, ISSR. Yang terakhir itu ada konservasi genetik dan manajemen induk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran atau kerangka konseptual, di mana sistem budidaya, bioflok, kolam tanah, dan terpal memengaruhi kondisi fisik kimia perairan yang dapat menimbulkan tekanan seleksi berbeda. Nah, tekanan seleksi memengaruhi struktur genetik populasi. Analisis molekuler menggunakan RAPD atau COI digunakan untuk mengukur variasi genetik, heterozigositas, dan jarak genetik. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama itu terdapat perbedaan variasi genetik antar sistem budidaya. Sistem bioflok memiliki variasi genetik lebih tinggi, serta sistem budidaya memengaruhi struktur populasi genetik ikan lele. Adapun lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa unit budidaya ikan lele atau Clarias sp yang menerapkan sistem budidaya berbeda, meliputi sistem bioflok, kolam tanah, dan kolam terpal yang terletak di wilayah Kabupaten Takalar dan Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberagaman sistem budidaya yang diterapkan oleh masyarakat pembudidaya di daerah tersebut, serta kemudahan akses untuk pengambilan sampel dan koordinasi dengan pembenihan lokal. Sampel ikan lele dari masing-masing sistem budidaya akan dikumpulkan dari 3 lokasi yang berbeda yang mewakili variasi lingkungan dan praktik pemeliharaan. Setiap lokasi akan diambil 10-15 individu ikan lele untuk dianalisis secara genetik di laboratorium. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, rancangan komparatif antar 3 sistem budidaya, tahapan survei lokasi, pengambilan sampel, analisis DNA, dan pengolahan data.
Adapun populasi dan sampel. Populasinya itu semua ikan lele Clarias sp yang dibudidayakan. Sampelnya 10-15 ekor per sistem. Totalnya itu ada 30-45. Tekniknya itu proportive sampling. Variasi penelitian dan definisi operasional. Variabel bebas, sistem budidaya bioflok, kolam tanah dan kolam terpal. Variabel terikatnya itu variasi genetik, yaitu heterozigositas, pita DNA, dan jarak genetik. Dan definisi operasionalnya itu ada variasi genetik diukur melalui pola pita DNA hasil PCR. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi sistem budidaya, pengukuran kualitas air, pengambilan sampel ikan dan jaringan. Analisis DNA seperti isolasi, PCR, dan elektroforesis, dan dokumentasi hasil penelitian. Teknik analisis datanya itu seperti analisis lapangan, yaitu deskriptif, analisis genetik itu polimorfisme, kesamaan genetik dan jarak genetik, dendrogram, penggunaan PubGen atau Mega. Rencana anggaran biaya atau RAB dan jadwal penelitian. Nah, rencana anggarannya itu total estimasi itu ada Rp5.900.000, termasuk kegiatan survei, pengambilan sampel, kebutuhan laboratorium, dan pengolahan data dan laporan. Jadwal penelitiannya itu bulan Maret 2025 itu persiapan izin survei. April 2025 itu pengambilan sampel dan kualitas air. Bulan Mei 2025 analisis laboratorium. Juni 2025 pengolahan data dan laporan akhir. Nah, itulah tadi paparan tentang variasi genetik populasi ikan lele Clarias sp pada berbagai sistem budidaya, bioflok, kolam tanah, dan terpal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.